Yang mau beli HR-V New, tahan dulu. Mas Nan di sini, butuh mobil apa? Dengan harga yang lebih murah, tapi fiturnya lebih lengkap dan lebih modern. Ini sama-sama H, tapi hanya H miring. Kereta nggak selalu harus pakai rel. Tipe Prime 2022 ini dilengkapi dengan, kalau Hyundai nyebutnya Parametric Pattern Jewel Grille. Jadi cakep banget ya. Cuman yang paling oke dari mobil ini, dia ada terdapat hidden DRL-nya nih. Jadi kalau tiga ini mesinnya nyalain, dia nyala. Cakep kan? Yang after parkir nggak mau kepanasan, tenang aja. Di kereta Prime 2022 ini terdapat remote engine start. Tinggal pencet tombol hold-nya. Kita kunci dulu, terus pencet tombol hold-nya. Dia langsung hidup atau nyala. Jadi kita masuk, nggak ada lagi tuh yang namanya kepanasan-kepanasan. Karena ini mobilnya mobil Genji, jadi audio itu penting banget. Terdapat 8 audio dari bus. Ini cuma ada di tipe Prime doang. Kita tes untuk audionya nih. Jadi biasanya Genji after party, after jalan-jalan perlu banget yang namanya musik-musik yang kencang. Ini yang gue bilang, tahan dulu beli HR-V New, karena ini nggak ada di HR-V New. Walaupun HR-V New ada panoramik, tapi di kereta Prime kita lihat dia terdapat sunroof tapi panoramik sampai belakang, kelihatan semuanya full. Nah ini bisa dibuka. Di HR-V New mana ada, nggak bakalan ada. Udah cuma di kereta Prime doang, 200 jutaan, harga lebih murah. Di kereta Prime 2022 terdapat 2 mode mengemudi, ada drive dan juga traction. Kita ke drive dulu. Ke drive itu ada eco, normal, sport, dan juga smart. Oke, dan di traction itu ada snow, mood, and sun. Mobilnya mewah tentunya nih. Kita liatin untuk beberapa fitur yang terdapat di kereta Prime. Mulai dari sini, ini ada tombol purifier, jadi buat mengatur kelembaban udara. Kita buka nih, di sini ada saringan untuk keluar udaranya. Ini nggak ada di mobil lain. Terus tadi udah ada fan to drive-nya juga untuk mode mengemudi. Untuk personaling koplingnya tuh, giginya maksudnya perpindahan tuasnya ini beda banget dari yang lain. Nah biasanya kan kalau misalkan untuk kamera cuman di R doang, baru ada di sini. Tinggal pencet tombol kamera, dia aktif. Tuh, ini untuk head unitnya sudah touchscreen dan layarnya lumayan cukup gede ya. Menunya juga udah banyak banget. AC-nya full digital. Tinggal kita pencet-pencet aja ya, semi digital, tapi ini udah digital. Dan ada tombol USB-nya di sini. Ada 1, 2, 12 volt. Terus kita ke bagian setir. Ke bagian setirnya ini cakep banget ya, ada beberapa tombol-tombol setir mulai dari mode dan lain sebagainya, ngebantu banget kita buat mengemudi biar lebih enjoy. Speedometer ya, ini kelas premium. Mikrometer di 51.000 dan kita cek bagian nih, tuh perpindahannya cakep banget ya. Nyaman banget di mata untuk perpaduan warnanya nih. Kita ke bagian samping supir, tentunya masa di mobil semewah ini gak tombol di track, ada dong. Perpaduan warna coklat tuanya cakep banget. Dan di kereta Prime ini nih ada terdapat tombol SOS. Jadi kalau terjadi keadaan darurat, ini bisa dipencet untuk menghubungi pihak-pihak tertentu. Dan ada tombol blueling. Blueling ini ada di Hyundai. Jadi semisal kayak apa ya? Kayak misalkan di perjalanan kita ada trouble mobil, bahan bakar habis atau ban pecah, tinggal pencet ini kesambung ke Hyundai-nya. Tapi tenang, di kita di JSM, di all unit semuanya sudah ada yang namanya pelayanan darurat 24 jam. Ditambah di Hyundai ini ada juga double pelayanan ya. Itu dia definisi mobil yang paket komplit, murah, dengan kondisi baris keduanya legroom cukup luas. Jadi nggak ada tuh yang namanya kaki pegel karena sempit, tuh luas banget. Kita bisa sandaran juga. Headroomnya wah udah otomatis tinggi banget ya. Dan ngomongin headroom, gue sangat menikmati mobil yang satu ini karena panoramik sunroofnya
bikin mata gua bisa ngelihat luas pemandangan yang ada di atas sampai ke depan. Definisi mobil yang nggak bikin penumpangnya mabuk. Murah lagi mobilnya kan. Ini kayak gua nikmatin banget nih panoramic sunroofnya. Selain panoramic sunroof, dia juga terdapat sandaran tangannya yang kayak gua nikmatin panoramic sambil ada tempat minumnya di sini. Armrestnya cukup premium banget. Joknya juga premium juga nih, baris belakangnya jadi enak banget, nggak terlalu bikin pegal buat punggung ya. Dia ada bagian di belakang supirnya nih, ada wadah, ada tempat-tempat kayak gini lah yang kondisi bahannya premium banget. Ada AC-nya juga di bagian belakang, jadi penumpang nggak kepanasan ya. Ini dingin loh, ini dingin banget nih. Bisa diatur buat kiri kanannya, depan belakang atasnya. Ada juga charger ya. Dan ini ada tempat juga nih buat fungsinya banyak banget. Dah, pokoknya ini definisi mobil dengan fitur komplit tapi harganya murah meriah, lebih murah dari kelasnya ya. Langsung aja, masa mobil semewah ini didiemin? Bagasi kereta prem ini cukup luas, bisa muat cukup barang banyak ya. Nih di sininya ada tempat buat naruh ban, tuh ban serep, ada juga toolkit. Ya pokoknya minimalis tapi modern. Bagasinya sekelas-kelas HRV lama, jadi luas banget tuh, bisa muat barang banyak. Dan torsi dari mobil ini tuh sekitar 1500 cc. Untuk tenaganya bisa sampai maksimal 113 horsepower. Kapasitas pemakaian bahan bakarnya di angka 1/8 sama dengan 1/12 rata-rata. Jadi buat harian enak, buat nyebut juga oke banget. Lo bisa bawa pulang mobil ini cukup keluarin budget 250 jutaan aja, atau mau kredit boleh cukup keluarin di 25 jutaan aja. Mobil secanggih dan premium ini udah termasuk murah banget. Sikat, Pak.